diikuti kan ngoten. Lek menentang diarani balelo tetep di pujara atau diperjaya atau dipateni itu pun jelas. Itu berlaku untuk semua agama ya. Semua agama gitu. Nah untuk apa? Kenapa yang dibidik atau yang dipilih kok mesti di Nusantara tanah Jawa? Kok gak tentang tanah liane riyen? Kok rata-rata malah di tempat sejarah mulai awal Wali Songo, Wali Songo pertama sampai Wali Songo yang ke-9. Sebetulnya tentang Jawa. Mungkin ada apa dengan tanah Jawa? Kan mungkin keagungan. Nah, cara mengagumi tanah Jawa itulah maka sejarah tanah Jawa sangat ditutupi, dihilangkan biar tiang-tiang Jawa nggak mengenali itu. Maka dibuatkanlah tatanan saking agama lain gowo niku betaan niku tapi di balik itu dia menikmati apa yang ada di sini. Nyatane nek memang tempat ini tanah kafir, tempat ini tidak dianggap tanah surga, kok tempat ini sampai mengembangkan keturunan beranak pinak itu kangge nopo? Di tanah Jawa ini orang jaminan surga. Ini nek mau jaminan surga itu teng Mekah. Lah kok ada bote yang arep jumlah iki. Ambo berdiam diri mereka. Ini ngoten. Dinya tangan nek boten mriki kok doa sembalik to? Nggih, kenaan ya. Dan mungkin jadi itulah nikmatnya di Indonesia, di Nusantara ini, kalau di tanah Jawa. Cari itu begini lengkap. Pergi pula yakin Nusantara kami ini pun tanah Jawa. Ini ada sebenarnya surga yang dimaksud itu wow. Karena tanda-tanda itu jelas. Bahkan keterangan Al-Quran sudah jelas menggambarkan banyak keterangan-keterangan itu nyerempet ke keadaan sinten tanah Jawa ini, Nusantara ini. Itulah. Mulane nek saged boten iki kematian iku ora ana kematian golek mangan dhewe. Kematian iku mesti nyerap wite. Dekne lemu wite sing turu. Nah, niki lak sing diterapno sak niki niki. Mungkin niku. Tapi kalau misalnya kita berimajinasi kembali ke masa lalu, kita kemudian agama itu masuk kan mesti berarti ono dua muni, kan pamitan sih. Aku tak boleh ya. Nah terus leluhur kita ini kan sebenarnya juga bukan orang yang bodoh. Kok terus diizini, monggo, kira-kira perspektif cara pandang yang digunakan leluhur kita itu dulu gimana kok sampai memberikan izin, karena itu kan bersangkutan sangat serius terhadap kehidupan anak cucunya di masa yang akan datang. Ini membicarakan tentang leluhur ya. Leluhur yang mengizinkan agama masuk itu sebenarnya bukan leluhur tanah Jawa. Yang dimaksud leluhur ini adalah para raja-raja dahulu. Nah, raja-raja dahulu ini jarang sing tanah asli sing tiang Nusantara. Ngoten lho. Tadi contohnya ya, raja yang terakhir mau Brawijaya. Brawijaya memang keturunan saking tanah Jawa, tapi piyambake kan permaisuri ini kan yang luar situ ya, yang Jawi. Nah, yang Jawi kebetulan itu ada kekuatan tentang agama niku mau. Nah, untuk melanggengkan kerajaannya tanpa merekrut yang kasih model ngoten niku wis disebut tidak. Dan terus saat ini PKL ya, rakyat kecil di saat itu sakit berbuat apa? Kan tetap kuasa tengah-tengahnya raja. Ya betul dia yang ngantos saat ini. Dan apa keputusan raja harus diikuti. Lain menentang diarani balelo tetap di pujara atau diperjaya atau dipateni itu pun jelas. Nah, contohnya ada salah satu tokoh nenek moyang kita sing diakoni gak diakoni kajian yang satu palon ayo gitu kados pundi carane yang menolak ajaran itu tapi pendukungnya saking kerajaan. Nah, kerajaan mempunyai kekuatan orang-orang yang beragama, tetap keputusan di tangan raja. Akhirnya seorang satu palon genggong, ya mau nggak mau harus dikalahkan. Kata saat ini karena mayoritas, jadi minoritas ini seolah-olah ini orang nganggur, ini pengalaman lama kebodohan yang terpelihara. Omongan itu yang beragama, saya melihat
di kampung-kampung, dusun-dusun itu orang-orang seolah-olah masih apa ya, masih memberikan stigma yang buruk terhadap aliran-aliran kepercayaan dari kearifan lokal masing-masing. Entah itu kalau di Jawa ya, kejawen, terus kemudian di Sunda ada sendiri, di mana-mana ada sendiri gitu. Nah, hal seperti ini kalau menurut Pak Darno, jelas perubahannya jelas ada, sekarang sudah mulai. Nah, ini nanti akan seperti apa? Apakah kemudian akan terpecah jadi dua atau gimana kira-kira menurut saya? Ada dua agama sama yang kembali kepada ajaran murni Jawa ini suatu saat. Nah, pulau pandangan pulau ngeten ini tidak akan terpecah, namun orang-orang yang beragama karena mencari jawaban dari agama itu sendiri. Kayak pulau tanglep pada umumnya ya, ini terasa agama itu sebelum UPR. Artinya begitu ajaran sudah mau nyampe tidak dilanjutkan. Nah, makanya dengan kebuntuan cara dia menggali atau kebuntuan cara dia mencari kejelasan itu, saat ini yang kakak ditemukan itu saking ajaran-ajaran kejawen. Jadi bukan pecah malih, justru makanya akhirnya akan kembali ke tatanan kapitayan, akan kembali ke sana setuju. Jelasnya tadi. Di saat ini bukti ini perkataan pun sering lo jumpai rata-rata tiang sing betul nggak terima sing agamanya namun tengah-tengah, kan agama yang tidak tinggi. Begitu ada penjelasan sing modelnya tadi ini, ternyata artinya itu jawabannya ya ini jawabannya sebenarnya. Jadi betul menolak lah, tiang-tiang sing menolak ini lah sing mogol, sing abang urung karan matangnya, sing kuning urung karan matale, nek ijo urung karan mentahe. Mungkin sering gue cara belum. Jadi bosak sebelum matang itu. Ya, ada bocah sadar itu matang itu lah. Modelnya sok-sokan, kayak ngerti-ngerti, kayak membenarkan bahwa inilah jalan yang paling benar. Jadi di dalam pikirannya sudah tertanam orang ajaran paling sempurna, mantap, nggak ada keluatan di atas ini. Itu ya sih yang ngobrol itu, tapi lah sing jelas-jelas abang itu jelas matangnya, nek kuning jelas matale, nek hijau jelas mentah. Itu ternyata saat ini akan mencari sumber dari hijau, kuning dan merah itu sebenarnya dari apa. Jadi bukan tinggal menikmati, tapi dia belajar dari zat apa yang menyebabkan dari hijau menjadi kuning, dari kuning menjadi merah, atau diurutan matang dibuang. Iya, belum itu nanti kekancang kali yang Semarang. Dulu namanya itu Mas Kiai, beliau itu musafir sekitar 8-9 tahun mencari rekor di mana-mana. Tapi akhirnya dia simpulkan orang yang paling mantap dengan itu ke Jawa, kejawen. Mas, kalau ngajak dereng nabi nih, kalau kejawen itu kan musrik, sesat, ini nonton dari sini pulau Pak. Jadi kalau mencoba untuk membuka pikiran bahwa kebenaran itu bisa datang dari segala macam arah. Oh ternyata berarti semua mogol-mogol nonton itu berarti pikirannya kita diperlukan ya kan? Lagi kita mau sengaja orang jelas matengnya, yang jadi mutari kalau mau nek matangnya kering dulu sudah lagi ora, kecil ora, sepet ora, tapi dari pangan, gara murus, kan itu kan? Tidak. Pertanyaan terakhir Pak Arya saking mungkin tidak kuat menahan syahwat walau dengan berbagai macam cara. Itu pertanyaan. Maksudnya bagaimana caranya apa? Jadi orang banyak yang menyatakan keluhannya tidak kuat menahan syahwat meskipun sudah dengan berbagai cara, poso, nopo, nah itu contoh dia semalam dan itu kan kebutuhan logis manusia loh ya. Ya pada satu saat ya tetap ada kepuasan. Kepuasan itu tentang jadi balik takdir itu loh. Kalau memang caranya seperti itu, itu berarti nolak seperti itu. Dan aksara Jawa itu jelas agak.
Contoh sawolon itu saat temennya kan datang kena suara, datang kena suara sing pundi, niku tentang zat. Nah, zat niku iso paten, ngeten lho. Jadi nek tiang niku memang panjangnya urip dipaksa kan sebuti piye isane mati apa sakit ta, lah sakit ta. Nah, makanya pangeran niku nyiptakno kawula niku digawe lawan jenis di perkawis sing ngoten. Oke. Kalau memang itu nggak bisa ditahan, jadi carikan lawannya lah untuk memutuskan kita nanti mau. Nah, caranya itu seperti itu masing-masing, tidak perlu diajari dan tidak perlu harus dimarahi atau tidak perlu disukani pencerahan. Mungkin tidak pun wancine lain nak larang-larang di Nonton ya lah. nggih, betul. Wong alim itu dadi wali kok. Kok pengawas ada itu bingung. Kecil Rasulullah dikongkon wis nggih Pak, jenengan anu nggih menawi ditanggap kane ngaji rasa wayang golekan purun nggih Pak nggih. Insyaallah. Harga spesial nggih Pak nggih. Nggih ana tentamu kula sangonten Rasul. Nggih. Betul. Mungkin ini dipunang jenengan. Nggih, Nggih. Matur suwun atur